Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nurhidnia dengan NIM 0604032389 kelas MPID semester 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS manajemen perkantoran. Soal pertama, jelaskan pengertian manajemen perkantoran menurut beberapa ahli dan simpulkan menurut pendapat kalian. Jawaban pertama, menurut William Levingwell, manajemen perkantoran adalah sebuah fungsi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan administrasi guna mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya, Theo Gentry, menurutnya manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penggerakan dari kegiatan perkantoran dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Niels dan Standingford, mereka mendefinisikan manajemen perkantoran sebagai penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk menangani pekerjaan kantor agar dilakukan secara lebih sistematis dan efisien. Jadi kesimpulan saya, manajemen perkantoran itu suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengkoordinasian berbagai aktivitas administrasi guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien. Selanjutnya, 2. Jelaskan peran pokok tata usaha. Jadi, tata usaha berperan dalam mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan informasi atau data yang diperlukan dalam kegiatan operasional organisasi. Peran pokoknya antara lain 1. Mencatat dan menyimpan dokumen penting. 2. Mengatur arus informasi dalam organisasi. 3. Mengatur pengarsipan dokumen secara sistematis. 4. Menyusun laporan berdasarkan data dan informasi. Soal selanjutnya, 3. Dilihat dari jenjang manajemen. Perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang perencanaan. Jelaskan 3 jenjang perencanaan tersebut. Jadi jawabannya, perencanaan terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis fokus pada jangka panjang, umumnya dilakukan oleh manajemen puncak, melibatkan visi, misi, dan tujuan besar organisasi. 2. Perencanaan taktis. Perencanaan taktis dilakukan oleh manajemen menengah untuk mencapai tujuan strategis dalam jangka menengah. Ini meliputi rencana departemen atau divisi. 3. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan harian atau mingguan dijalankan oleh manajemen bawah untuk memastikan operasional sehari-hari berjalan sesuai dengan rencana. Jadi soal selanjutnya nomor 4, suatu organisasi memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai organisasi. Sebutkan syarat-syarat tersebut. Jadi sebuah organisasi harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tujuan yang jelas, seperti memiliki tujuan yang ingin dicapai. 2. Struktur yang terorganisir, adanya pembagian tugas dan wewenang. 3. Anggota atau personil, memiliki individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi. 4. Adanya kerjasama, seperti kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan. 5. Adanya peraturan, memiliki aturan atau pedoman yang mengatur jalannya organisasi. Soal selanjutnya nomor 5, berdasarkan lalu lintas kekuasaan, salah satu bentuk organisasi adalah bentuk fungsional. Jelaskan ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihan bentuk fungsional. Jadi ciri-ciri bentuk fungsional itu pembagian berdasarkan fungsi-fungsi tertentu seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Setiap bagian diurus oleh seseorang spesialis di bidangnya. Selanjutnya kelebihannya, 1. Spesialisasi yang tinggi. 2. Efisiensi dalam pekerjaan karena dikelola oleh ahli. Selanjutnya kelemahan, 1. Kurangnya koordinasi antara bagian. 2. Sulit dalam menyatukan visi dan misi yang beragam. Soal selanjutnya nomor 6, sebutkan macam-macam personil kantor dan jelaskan peran atau tugasnya. Jawabannya 1. Sekretaris. Sekretaris itu membantu pimpinan dalam mengatur jadwal, mengelola surat menyurat, dan menyimpan dokumen. Selanjutnya 2. Resepsionis. Resepsionis itu menyambut tamu dan memberikan informasi awal tentang perusahaan. 3. Staf administrasi.
staf administrasi mengelola dokumen, pengarsipan, dan berbagai kegiatan administrasi. Selanjutnya nomor 4, operator telepon. Operator telepon mengelola komunikasi telepon masuk dan keluar dalam perusahaan. 5, staf keuangan. Staf keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, laporan keuangan, dan pembayaran